Akhirnya kita mendapat jawaban yang pasti dari Nusron Wahid yang beberapa saat yang lalu di roasting oleh Caimin. Nusron Wahid itu bukan Muhibin, tapi coba kita putar lagi bagaimana roasting dari Caimin kepada Nusron Wahid yang mengatakan bahwa Nusron Wahid itu orang yang aneh, yang hari ini rajin banget, getol banget masuk ke kelompok klan Bahlawi atau para habaib. Nah, bagaimana ulasannya? Mari kita bahas. Assalamualaikum sahabat, kita kembali di AW Kertapati Channel. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Wow! Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Nah, coba kita cermati bagaimana balasan Nusron Wahid atas roasting dari Caimin. Mari kita simak. Jadi ngapain bos sesama orang susah kok saling meledek itu? Yeah. Sesama orang susah itu kompak bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Iya, kolaborasi dia. Kolaborasi. Iya. Tapi maksudnya Caimin kira-kira apa tuh Pak ya itu? Nggak tahu. Kalau kita tilik lagi kan ya. Sama-sama orang susah, sama-sama orang melarat. Ngapain berantem? Iya. Saya Pak ya juga dirasain sama Caimin nih kan. Itu jawaban yang pertama, dan ini saya ambil dari source YouTube Total Politik. Jadi katanya udah sama-sama orang susah lah, ngapain saling menyindir, itu, saling apa namanya ngerasani, kurang lebih seperti itu. Nah, kita simak lagi coba bagaimana kelanjutan balasan roasting Caimin kepada Nusron Wahid. Kita simak lagi. Katanya sekarang cuma satu-satunya yang masih datang ke forum Habib-Habib katanya. Iya. Dengar belum? Itu kan bedanya saya sama Muhaimin di situ. Kalau Muhaimin datang ke Habib kalau menjelang pemilu saja. Kalau saya datang ke Habib karena niat silaturahmi, sama ngalap barokah gitu aja. Sudah kalau saya. Ininya pesannya Mbah Maimun aja. Cari tahu apakah betul Caimin itu sebelumnya ya, bukan hari ini ya, apakah punya jejak digital? Kalau Caimin itu hanya punya kepentingan elektoral per 5 tahunan lah, mau pemilu, seperti mungkin pemilihan caleg, bupati, gubernur, hingga sampai ke pemilihan presiden dan wakil presiden. Mari kita telusuri. Saya coba untuk merisos apakah ada jejak digital Caimin seperti yang dikatakan oleh Nusron Wahid, bahwa Caimin mendatangi habaib itu hanya untuk kepentingan politik. Dan ternyata ada 2 tema, atau tema ini menjadi jejak digital Caimin yang terkait dengan habaib. Nah, yang pertama, kehadiran dalam forum halakoh dengan habaib. Caimin diketahui menghadiri acara halakoh para ajengan dan habaib di Bandung, atau tepatnya di Soreang, pada Jumat 15 September 2023. Dalam forum tersebut, ia berbicara mengenai pemilu, menunjukkan adanya interaksi yang kuat atau interaksi langsung dengan tokoh-tokoh habaib. Kemudian yang kedua, dukungan dari ulama dan habaib di Kalimantan Selatan. Memang
di acara tersebut Caimin tidak nampak. Yang nampak adalah Anies Baswedan. Karena pada waktu itu memang calon presiden dan wakil presiden di kontestasi Pilpres 2024, Anies Baswedan sebagai capresnya, Caimin sebagai cawapresnya. Pada tanggal 5 Desember 2023, dengan judul yang besar, ulama dan habaib se-Kalimantan Selatan secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Nah, ada deklarasi yang dibacakan tentang dukungan ini dari KH Sakrani Nasiri. Ini menunjukkan adanya dukungan politis dari kalangan habaib lokal terhadap Caimin. Nah, dari ringkasan yang dua tema tadi, ada interpretasinya. Tema, kemudian penjelasan ringkas. Forum dengan habaib. Penjelasan ringkasnya, Caimin aktif berpartisipasi dalam acara santai namun strategis bersama habaib, menyentuh isu pemilu. Kemudian dukungan resmi habaib. Penjelasan ringkasnya, ulama dan habaib di Kalimantan Selatan secara terbuka mendeklarasikan dukungannya untuk Caimin. Kemudian pemanfaatan legitimasi. Ia membangun narasi, atau Caimin ini membangun narasi bahwa PKB dan dirinya mewakili aspirasi Nahdlatul Ulama, termasuk lewat dukungan habaib sebagai modal politik dalam kompetisi Pilpres. Jadi bagaimana kesimpulannya? Apa yang dikatakan oleh Nusron Wahid sebagai balasan roasting Caimin? Kehadiran Caimin dalam acara bersama habaib serta deklarasi dukungan dari ulama dan habaib daerah jelas mencerminkan strategi politik yang memanfaatkan hubungan tradisional dan simbolik dengan kalangan habaib. Ini memberikan basis legitimasi budaya keagamaan yang kuat sebagai manuver penting menjelang kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Memang benar, ada jejak digitalnya kalau Caimin ini mendatangi Habib pas pemilu saja. Jadi tidak salah apa yang dikatakan oleh Nusron Wahid. Lalu bagaimana pembahasan ini? Mau kemana arahnya? Mari kita lanjutkan. Meskipun Nusron Wahid ini dikenal karena kesetiaannya terhadap habaib dan kepercayaan warisan gurunya, Kiai Haji Maimun Zubair, posisinya menunjukkan kelemahan dalam menghadapi realitas perkembangan penelitian hari ini soal nasab Balawi. Nusron Wahid itu tampak malas membuka wawasan terhadap temuan terbaru. Panjangnya perdebatan ilmiah tentang klaim nasab Balawi, mulai dari kajian sejarah genealogi, analisis paket manuskrip, hingga studi DNA, bahkan hingga ketiadaan kitab nasab sejaman, abad 2 hingga abad 7 Hijriah. Ini menyiratkan bahwa klaim nasab habaib sebagai keturunan Nabi perlu diuji kembali secara objektif dan terbuka. Sebaliknya, Caimin atau Muhaimin Iskandar tampil dengan lebih cerdas dan berani dalam konteks politik dan akademik. Sebaliknya, Caimin atau Muhaimin Iskandar itu lebih cerdas, tampil berani dalam konteks politik dan akademik. Terlepas dia hanya menggunakan habaib itu sebagai kepentingan politik saja atau kepentingan sesaat saja. Nah, ini justru menunjukkan
Caimin ini lebih cerdas dari Nusron Wahid. Kenapa? Meskipun ya apa yang dikatakan oleh Nusron Wahid itu ya dia datang kan hanya untuk kepentingan politik. Nah, selama ini ulama-ulama Nusantara, santri-santri Nusantara atau Nahdliyin kan memang hanya dijadikan objek oleh klan Balawi. Justru Caimin lah yang bisa berani memperalat Habib ini untuk kepentingan politiknya. Ya, itu terserah Caimin. Tapi itulah keberanian Caimin gitu loh. Dan Caimin itu sebetulnya secara tersirat sebagai orang yang masuk dalam parlemen hari ini di Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi itu membuka ruang dialog kritis soal nasab, memberi jalan bagi pembaruan pemikiran Nahdlatul Ulama, memberi jalan bagi pembaruan pemikiran Nahdlatul Ulama dari akar rumput. Bahkan media sosial yang berkembang tahun 2025 merekam skeptisme Presiden Prabowo Subianto terhadap klaim nasab para Habib itu. Nah, ini menunjukkan kan bahwa Caimin itu lebih responsif terhadap narasi ilmiah dan realitas sosial dibandingkan dengan sikap konvensional Nusron Wahid yang terlalu sentimental. Nusron Wahid tampil konservatif dan kurang responsif. Inovasi, historiografi, dan kritik genealogi lebih mengandalkan tradisi tanpa verifikasi. Kalau Caimin itu memperlihatkan keberanian dan kecerdasan politik sekaligus intelektual, menyuarakan perlunya debat terbuka demi penyelesaian polemik nasab palsu Habaib lewat data, bukan fitnah. Caimin menegaskan posisinya sebagai wakil suara akar rumput Nahdlatul Ulama, mencoba menggeser narasi tabu menjadi diskursus ilmiah yang inklusif, bukan sekedar legitimasi simbolik gitu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.